Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya, apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang, ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain, ya. Bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu. Ya, nah hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini banyak yang terpancing masyarakat, lalu kemudian membahasnya udah langsung oh panas aja ribut gitu loh. Ya, jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu yang ketahuan, saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahu lah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya kerjaan telematika saya kan bukan sehari dua hari, udah tahunan gitu ya. Toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu ya. Itu yang soal audio ya. Jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran, yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit, kan gitu jadinya ya. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah orang yang bersangkutan ya. Ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih ya, karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya ya. Minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang ya. Tetapi kita kan belum jelas juga, nanti video itu akan diungkapkan. Nah, kenapa kalau baru keluarnya sekarang dan kemudian kejadian video tersebut juga nanti baru-baru aja gitu, atau setelah 4 tahun 9 bulan, ya berarti ini sesuatu yang memang sudah disiapkan untuk mengalihkan gitu. Nah, kalau ada yang menanyakan apakah ini, tadi juga media nanya sih, apakah ini suatu pengalihan isu dari suatu tuntutan, dari suatu apanya segala. Maaf, di telematika itu nggak ada praduga bahwa ini pengalihan isu atau segala yang kayak gitu, nggak. Kami orang telematika nggak pernah belajar yang mengenai pengalihan isu, motivasi, modus, lain sebagainya. Enggak, kami hanya tinggal mengungkapkan fakta digital atas apa yang ada. Guys, terbaru kabar link video Ridwan Kamil bareng Lisa Mariana ngamar bareng, benarkah demikian? Berikut penjelasan terkait ramai isu beredarnya link video Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ngamar bareng di hotel. Alasan Lisa nekat memberikan itu setelah 4 tahun lamanya minim respon setelah mengetahui dirinya hamil, ditambah adanya dugaan BJBR membuat dirinya menghilang saat itu. Usai viral, pria yang disapa Kang Emil pun memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan terkait punya hubungan gelap dengan Lisa Mariana, apalagi sampai memiliki anak. Tak berlangsung lama beredar juga link video bernarasikan rekaman keduanya, Ridwan Kamil dan Lisa, saat ngamar bareng. Hal ini muncul diawali melalui unggahan di akun-akun TikTok. Pasalnya akun TikTok tersebut
mengklaim adanya rekaman video yang menampilkan keduanya. Gitu loh. Selebihnya nanti pihak yang berwajib dan para penegak hukum yang akan mengulasnya. Nah, yang saya sampaikan kepada media baru sebatas hanya untuk sesuatu hal yang bisa memang sebagai konsumsi media, kan, konsumsi publik ya. Seperti biasa, selalu saya pasti pakai standar saya bahwa saya baru akan mengungkapkannya secara hukum, demi hukum dan kepada orang hukum. Jadi kalau hanya sekedar misalnya ada pengacara dia ngobrol kayak gini-gini baru ngobrol mah saya nggak akan mengungkapkan hal-hal yang terlalu mendetil. Tapi saat memang sudah demi hukum, sudah ada surat permintaan untuk kemudian diminta sebagai keterangan ahli untuk lebih lanjut mengulas, baru akan mengulas lebih mendetil. Ya, lebih baik kita fair menanggapi hal ini dan jangan sampai justru masyarakat yang lebih kisruh dan kacau gitu ya, kisruh dan ricuh atas yang isu-isu yang kayak gini. Jangan deh, banyak hal lain yang bisa juga kita pikirkan. Biarkan hal ini berjalan, bergulir, nanti kan kemudian juga bisa akan terungkap kalau nanti sudah berkembang lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya perpendek supaya nggak sampai 10 menit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung ataupun kemudian tidak berkenan. Saya mau mengungkapkan ini adalah hajar sekedar masyarakat sosial media kita nggak terlalu jadi ricuh, jadi rame. Banyak hal yang lain yang masih bisa kita bahas. Rekaman audio yang kemungkinan besar aku yakin sekali audio tersebut sepertinya adalah palsu. Tetapi hari ini aku dengar ada keterangan dari salah satu pakar telematika di Indonesia bernama Abimanyu Wahyu Widayat. Nah, beliau ini mengatakan bahwa memang betul, kalau untuk audio bisa dikatakan 90% itu adalah palsu ya, seperti kita bahas di video kemarin. Nah, untuk yang kali ini adalah terkait dengan video. Maksudnya gimana? Ada dugaan implikasi yang disampaikan dari beliau ini bahwa dari video tersebut yang saya lihat dengan jelas, memang sepertinya itu persentasenya tinggi mengarah kepada para pelaku. Oke, sosok-sosok tersebut yang ada dalam drama ini. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah waktu terjadinya video pribadi tersebut 4 tahun 9 bulan yang lalu ataukah baru-baru ini aja? Karena isu terkait dengan sosok wanita idaman lain dalam sosok yang diduga adalah RK ini katanya bukan cuma Lisa gitu. Bahkan Lisa kan di salah satu Instagram story-nya juga menuduh salah satu mantan temannya yang dugaannya adalah untuk inisial AA yang dikatakan bahwa aku sama kamu itu sama aja. Bedanya aku punya anak, kamu tidak punya anak. Wow. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang, ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara, berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gue berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri. Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU, ya, Dunggu.